Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah man nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Maha suci Allah yang pada kesempatan hari ini kita masih diberi bernafas, bisa masih melihat keindahan alam semesta raya, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Kita bisa bersilaturahim dalam rangka syiar Ramadan 1442 Hijriah. Pada kultum kali ini, teman-teman, kita akan menyampaikan satu ilmu yang paling mahal, yaitu ilmu mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, maka hidupnya akan menjadi yakin. Orang yang yakin, hidupnya akan menjadi tenang. Dan orang yang tenang hidupnya akan mendapatkan satu keajaiban-keajaiban dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi satu hal langkah kita di awal. Kita sebagai manusia, kita punya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu PR di awal adalah bagaimana kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Dalam bahasa Arabnya adalah ma'rifatullah. Orang yang mengenal Allah, maka digambarkan dia sudah mendapatkan kehidupannya secara utuh. Jadi kalau ada orang yang bertanya, mengapa saya galau, mengapa saya bingung, mengapa hidup saya tidak jelas kemana arahnya, yang menjadi masalah terbesar adalah bisa jadi tujuan utamanya bukan Allah. Jadi dunia alam semesta raya ini yang berupa kekayaan, yang berupa keindahan, kecantikan, fasilitas, kenikmatan apapun, itu bukanlah sebuah tujuan, melainkan hanyalah sebuah wasilah. Jadi harus bisa membedakan mana wilayah itu tujuan, mana itu wasilah. Wasilah diterjemahkan adalah sebagai perantara saja. Sedangkan tujuan kita adalah Allah. Maka ada sebuah motonya para wali, motonya para nabi, motonya orang-orang yang digaransi sukses oleh Allah, baik dunianya maupun di akhiratnya. Nah, spirit inilah yang ingin saya ingin ajarkan kepada Bapak Ibu yang hadir di majelis kultum sore ini dengan sebuah kalimat, ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Boleh diikuti bersama-sama. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Ilahi, duh Allah pangeranku. Anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Waridoka, dan untuk mencari keridhaan, matlubi, adalah harapanku. Jadi Allah tujuanku, keridhaan adalah apa yang saya cari, apa yang saya perjuangkan. Jadi saya tidak perlu jauh-jauh menasihati orang lain atau keluarganya orang lain. Saya menasihati dari diri saya dan keluarga saya. Kalau umiknya kelihatan lagi galau, lagi kelihatan ada masalah, saya bisa cek, mesti tujuannya bukan Allah. Pasti tujuannya yang lain. Kalau di dalam hatinya bukan Allah dan yang lain, maka yang dicari adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak sempurna. Dan semakin dicari, semakin tidak mendapatkan satu kepuasan.
Contoh, ketika dia berharap harta, ketika dia harta dia dapat, maka dia akan mencari yang lain. Ketika dia sudah cari mobil satu, dia belum puas, dia akan mencari yang lain, dan seterusnya. Begitulah sifatnya dunia. Tetapi siapa yang cari Allah, ya, maka hatinya akan menjadi tenang, hatinya menjadi yakin, dan dia akan punya kekuatan yang luar biasa. Maka inilah yang disebut dengan ilmu mengenal Allah. Ilmu yang mahal, ilmu bagaimana dalam diri kita punya keyakinan yang seutuhnya. Orang-orang yang mengenal Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan yang disebut dengan garansi langit. Nah, inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah, dia yang dalam hatinya yang selalu disebut adalah Allah, Allah, Allah. Maka tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih diperjuangkan selain mencari Allah, melain mencari penciptanya. Maka seseorang itu akan mendapatkan suatu hal yang besar. Kalau ada yang ditanya berapa kali saya harus menyebut kalimatnya Allah, mestinya adalah sebanyak jumlah air lautan. Sebanyak Allah memberikan jumlah bermiliar-miliar bintang yang ada di langit. Maka kenapa para wali, para nabi, kalimatnya, kata-katanya menjadi luar biasa. Apa yang dikehendaki sebagaimana menjadi kehendak Allah, kun fayakun, menjadi sebuah keajaiban karena di dalam hatinya hanyalah Allah. Kalau dia sudah mengejar Allah, maka dunia akan datang berlutut menunduk untuk menjadi pelayannya. Bukan kita yang menjadi pelayan dunia, tapi dunia yang menjadi pelayan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi spirit penting ya di momentum Ramadan ini, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang oleh Allah digaransi oleh langit. Yang kita menjadi orang-orang yang tidak pernah khawatir tentang masa depan kita. Yang tidak pernah khawatir besok saya jadi miliarder, besok saya jadi triliuner, besok saya menjadi apa. Bahkan ketika kita menulis impian, gitu, kita sudah punya dzon, punya sebuah prasangka yang baik, punya sebuah keyakinan yang besar ketika kita sudah melibatkan Allah. Yang menjadi sulit adalah ketika kita merasa sendirian. Yang sulit adalah ketika kita merasa menggunakan pikiran kita. Yang menjadi tidak mungkin adalah kalau kita mengandalkan relasi kita, kemudian kekuasaan kita, uang kita, ilmu kita, kemampuan kita, semuanya akan mentok, semuanya terbatas. Tapi kalau kita ajak Allah, kita minta sama Allah, kita selalu minta ditemani oleh Allah, maka yang berlaku adalah apa kata Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aku Allah punya kemampuan yang tidak terbatas. Maka orang yang membayangkan gitu, wah, besok dikubur akan ditanyai malaikat mungkar dan nakir yang wajahnya menyeramkan. Wah, kalau tidak bisa jawab akan disiksa gitu. Belum lagi nanti harus perjalanan hisab dan seterusnya. Itu bagi orang-orang yang dirinya tidak mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Kalau dirinya belum memiliki konsep tauhid yang kokoh. Jangankan hanya dunia yang kecil, Allah saja bisa mengatur matahari yang panasnya berjuta-juta derajat sejak zaman dulu sampai hari ini. Allah bisa mengatur seluruh tata surya yang ada di langit dengan kemahabesaran Allah. Apalagi hanya sekedar mengabulkan impian kita yang menurut kita hanya besar, menurut kita mungkin besar, tapi bagi Allah tidak ada kalimat yang besar. Gitu. Jadi mungkin menurut kita sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang luar biasa. Sebagai penutup kultum ini,
adalah ya sama-sama kita dikasih waktu oleh Allah 24 jam. Tapi mengapa ada orang yang makin hari makin kaya, makin bertumbuh, makin berkualitas. Tapi sebaliknya di sisi yang lain, mengapa ada orang yang terpuruk, menyelesaikan masalah diri sendiri aja tidak beres-beres. Apalagi ingin menyelesaikan masalah keluarga. Apalagi mau menyelesaikan masalah bisnis. Apalagi mau ngurusin masa depan saya kayak apa. Kemudian kita juga membayangkan mengapa ya ada orang ya yang dia berani mimpi bermiliar-miliar, bertriliuner-triliuner dan itu tercapai. Sedangkan kita mimpi saja takut, menulis saja tidak bisa. Apalagi sampai ke level yakin, apalagi sampai minta, ya Allah, saya percaya ya Allah, mimpi saya akan tercapai. Jadi bagi Allah sama mudahnya mengabulkan yang 1 miliar dengan yang 1 triliuner. Bagi Allah tidak ada ukuran kecil dan besar. Bagi Allah sama saja. Maka sama-sama mintalah yang besar. Karena kita punya Allah yang maha besar. Sama-sama mintalah yang kaya. Karena Allah punya yang maha kaya. Maka sebuah amalan dari guru-guru saya ya di bulan suci Ramadan, agar kita benar-benar menjadi konglomerat dunia dan konglomerat akhirat, amalannya, zikirnya adalah ya Fatah, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Kita ulangi 3 kali. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Diamalkan setiap ba'da sholat sebanyak-banyaknya. Karena zikir itu adalah wadkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu. Nah, esensi banyak menurut kita setidak-tidaknya ya 1000 kali lah itu ya. Kalau masih ada hitungan 10, 50, 100 itu masih kelihatan. Tapi kalau sudah 1000 itu kelihatannya sudah banyak. Setidak-tidaknya seperti itu. Saya kira itu teman-teman semuanya, kita harus menaikkan kelas ya, dari tahu menjadi yakin ya. Banyak orang yang bisa baca Quran, baca ayat tapi belum tentu masuk ke level yakin. Yakin harus masuk ke menjadi level mengamalkan. Jangan sampai kita selama ini hanya membaca ayat, baca Quran, tapi belum sampai level keyakin, percaya, kemudian mengamalkan, kemudian sampai mengistiqomahkan. Pada akhirnya Allah memberikan jaminan tentang garansi langit atau keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan untuk Kultum Ramadan. Terus semangat, terus mensyiarkan bulan Ramadan, harus lebih baik, harus lebih berkualitas, harus lebih sukses ya, harus lebih suasana ke depan Lebaran makin meriah lagi, makin bergetar, makin luar biasa lagi. Saya Ustadz Kun, tetap semangat, salam luar biasa, salam miliarder milagros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.